Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Muhammad Firdaus dengan NIM 42322-1016 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi S1 Perdagangan Internasional. Mohon izin di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi atau tugas dari ujian akhir semester saya tentang perusahaan atau bisnis yang saya miliki. Sebelum lanjut ke materi, di sini ada sebuah pemaparan tentang POAC, di mana ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama ada planning. Planning yang akan saya lakukan adalah menyusun suatu kerangka kerja yang objektif dan berguna untuk mengejar tujuan yang ingin dicapai. Proses planning ini penting untuk saya karena berperan dalam menggerakkan seluruh fungsi manajemen dalam sebuah bisnis. Yang kedua ada organizing, di mana organizing ini dibutuhkan proses pembagian tugas secara spesifik kepada para karyawan. Tugas yang diberikan harus sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang ketiga ada actuating, yaitu menggerakkan semua anggota kedai kopi rapi untuk mengimplementasikan rencana ke dalam bentuk aksi yang merupakan dari misi kedai kopi rapi itu sendiri. Tujuan actuating di kedai kopi rapi sendiri itu yang pertama menciptakan kerjasama yang efisien, yang kedua mengembangkan kemampuan dan keterampilan, yang ketiga menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang bisa meningkatkan motivasi para karyawan kedai kopi rapi, kedai kopi rapi sendiri. Yang keempat itu adalah membuat bisnis berkembang secara dinamis. Dan yang terakhir ini ada controlling, di mana aksi yang dilakukan untuk memastikan alur kerja dan bisnis kedai kopi rapi berjalan sesuai rencana. Pengawasan ini mencakup semua aspek, termasuk aktivitas bisnis, kenyamanan individu yang terlibat, dan waktu yang diperlukan. Selanjutnya ini ada materi dari kedai kopi rapi. Di PPT ini adalah eh banyaknya orang yang gemar minum kopi menjadikan peluang bisnis kedai kopi menjadi semakin terbuka lebar. Bahkan, kopi menjadi minuman yang digemari berbagai jenis kalangan, mulai remaja hingga orang tua, baik itu laki-laki maupun itu perempuan. Dengan menjawab peluang tersebut, kedai kopi Rapi siap hadir untuk mengambil peluang potensial pada usaha kedai kopi. Selain menawarkan minuman kopi yang khas, kami juga akan menyediakan fasilitas yang memadai untuk kenyamanan pelanggan. Fasilitas yang ada di kedai kopi Rapi sendiri ini antara lain ada WiFi, meja dan kursi estetik, tempat ngopi yang asri, monitor untuk menonton bareng acara acara seru seperti MotoGP, sepak bola, bulu tangkis dan lainnya. Selanjutnya ada konsep usaha, di mana konsep usaha ini yang bertujuan untuk membuat kedai kopi bergaya vintage atau jadul dengan bangunan yang minimalis dan estetik, dari meja, kursi, dan fasilitas pendukung lainnya dengan gaya vintage yang super klasik. Bisa dilihat dari gambar di PPT saya ini, dari mulai kursi, meja, dinding, semua ini bertema vintage atau klasik jadul. Selanjutnya, saya mencantumkan visi dan misi, yaitu visi membuat kedai kopi dengan nuansa yang jadul, penuh dengan ketenangan, menciptakan suasana ngopi dengan suasana klasik, sehingga kumpul bersama teman menjadi lebih terasa nikmatnya. Misinya ini adalah yang pertama membangun kedai kopi di berbagai penjuru negeri dengan memanfaatkan lokasi yang strategis. Yang kedua membangun suasana nongkrong menjadi lebih seru dan asik dengan gaya ngopi yang jadul. Yang ketiga menjadi salah satu kedai kopi terbaik atau favorit. Yang keempat memberikan pelayanan dengan sepenuh hati dan menerima semua kritikan yang membangun. Dan yang terakhir ini adalah menjadikan usaha ini terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya, saya juga memaparkan tentang analisis SWOT, di mana ada empat. Yang pertama ada strength, weakness, opportunity, and threat. Strength ini adalah kekuatan, di mana kedai kopi Rapi menghadirkan suasana baru bagi pencipta kopi dan orang yang suka nongkrong di tempat ngopi. Konsep kopian bergaya vintage yang memiliki karakter, sehingga orang akan lebih mudah
mengenali dan ingin mencobanya. Yang kedua ada weakness, di mana ini ada kelemahan, yaitu tidak semua orang menyukai gaya klasik, sehingga membutuhkan effort lebih untuk mempromosikan kedai kopi rapi agar bisa diterima dan dikenal luas oleh para pencinta kopi sejati. Yang ketiga ada opportunity, di mana ini adalah peluang di kota-kota tertentu, di kota-kota tertentu masih jarang kopian dengan gaya vintage. Kebanyakan mengusung konsep kekinian. Dengan begitu, peluang untuk peloro- mempelopori maaf dan menjadikan kedai kopi ini tumbuh besar semakin terbuka lebar. Dan yang terakhirnya adalah threats di mana ini adalah ancaman jika ada kompetitor kompetitor yang mulai melirik konsep yang sama, maka ancaman persaingannya akan semakin kuat dan bisa mengancam keberlanjutan dari kedai kopi ini. Selanjutnya ada rencana usaha. Nama rencana usaha ini adalah nama usaha yang digunakan. Bisa dilihat dari foto PPT saya sendiri ada kedua orang tua saya, di mana usaha kedai kopi rapi ini memiliki makna yang simpel, diambil dari nama pemberian orang tua saya, yaitu Raffi Muhammad Firdaus. Saya ambil di nama depan untuk menjadikan konsep atau rencana usaha, yaitu kedai kopi rapi. Ini adalah produk yang dihasilkan menghasilkan berbagai varian kopi seperti espresso, americano, flat, kopi hitam, dan masih banyak lagi. Selain itu, kedai kopi Rapi juga menghasilkan tempat kopi yang nyaman dengan konsep atau tema vintage. Beberapa foto kopi-kopi yang sudah saya paparkan di PPT ini, terutama ada espresso dengan harga range 20.000, kemudian ada LED 25.000, macchiato 25.000, mocha di harga 23.000 serta cappuccino di 22.000. Ini adalah target market, di mana target market dari kedai kopi Rapi sendiri itu biasanya anak muda atau orang dewasa yang memiliki rentan usia dari 25 hingga 40 tahun yang memiliki penghasilan di atas UMR setempat. Yang terakhir ini adalah strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran diterapkan di kedai kopi Rapi ini menekankan pada promosi digital, meskipun tetap ada meskipun tetap ada promosi secara offline, yaitu dengan menggunakan brosur. Untuk promosi digital dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, FB, WA dengan konten organik yang iklan berbayar, dan sistem usahanya ini adalah untuk sistem usaha kedai kopi Rapi dilakukan secara offline, di mana bisa beli langsung di kedai atau bisa dipesan melalui online shop seperti GoFood, seperti pada umumnya seperti itu. Oke, lanjut foto saya dan impian saya menjadi pengusaha muda. Amin. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang mengenakan dari presentasi saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.